Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani dengan NPM 2212-1049 dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Bandar Lampung. Yang saya hormati Pak Randi Setia Nugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ideologi sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Berikut salah satu menurut para ahli. Menurut Madianto, pada tahun 1991, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Jenis ideologi dunia yang pertama liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Selanjutnya kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Beberapa karakteristik budaya global sebagai berikut. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka. Selanjutnya pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat. Selanjutnya masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh. Yang terakhir, nilai-nilai hak manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila yang pertama. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan sila yang kedua. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip perekonomian kerakyatan. Beberapa karakteristik budaya global sebagai berikut. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka. Selanjutnya pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat. Selanjutnya masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh. Yang terakhir, nilai-nilai hak manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila yang pertama. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan sila yang kedua. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip perekonomian kerakyatan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting sebagai orientasi kehidupan terdiri atas 2 poin, yaitu kesediaan untuk atensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas 3 poin, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Sumber historis sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas 5 unsur, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas unsur-unsur berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas unsur berikut, yaitu sila yang pertama, mewujudkan bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, mewujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Sila yang ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sila yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan sila yang kelima, mewujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas 3 poin, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas 3 poin. Yang pertama, pertarungan ideologis antar negara-negara superpower. Selanjutnya, menguaknya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Selanjutnya, meningkatkannya kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pergantian rezim yang berkuasa dan penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terbagi atas 3, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, dan yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.